bahwa kita menganggap Tuhan tuh menciptakan kita beda sehingga nggak adil aja gitu. Halo kelas, balik lagi di ruang filosofi gila. Sebelum kita memperkenalkan narsum kita hari ini kita punya temanya itu tentang diskriminasi disabilitas ya. Ya, Ya nggak? betul. Oh iya, saya lupa. Masih tetap dengan saya makhluk ini gitu Dan saya hamba Allah kembali hadir. Nah, sebelum kita berdiskusi tentang itu, tadi temanya adalah diskriminasi disabilitas. Kita mempunyai seorang teman gitu, Velas lah istilahnya kalau di ruang filosofi gila ini kita memanggilnya Velas. Nggak mungkin sih kalau harus saya memperkenalkan dia gitu. Jadi silakan memperkenalkan diri. Perkenalan? Iya. Oke. Ke situ. Itu kameranya. Oh, sudah. Jangan malu-malu. Oke. Langsung nama aja. Oh iya, apa? Hebat. Namaku Bejo. Rumah real estate. Mobilku banyak, harta melimpah. Orang memanggilku bos eksekutif. Toko papan atas segalanya. Bejo. Asik. Oh asik. Bukan kayak anjing. Anjing. Nah, Bejo. Nama asli Ilman Hadid. Siapa? Ilman Hadid. Ilman Hadid. Ilman Hadid. Sejarahnya di Bejo, Yang cowok manggil Bejo. kenapa? Biar keren aja nih bang. Jo. Keren gitu. Anjing. Kalau yang cewek biasanya manggil sayang. Mas sayang. Sayang. Masih aja. Terus apa lagi? Enggak. Kita kan punya tema diskriminasi disabilitas. Seperti itu, Bejo. Ya. Jadi kita bakal berdiskusi yang tidak akan jauh dari yang namanya disabilitas. Ya. Seperti itu. Karena itu bisa kita bilang menjadi suatu keresahannya Bejo juga ya kayak gitu. Nah, kalau misalkan Ronald ingin bertanya gitu gini Jo, kenapa Bejo ingin berdiskusi tentang yang namanya diskriminasi disabilitas? Oke. Ya, maksudnya gini, diskriminasi apa saja sih yang dialami oleh para kaum disabilitas yang ada di luaran sana? Seperti itu. Pertama, aku penyandang disabilitas ya. Meskipun sebetulnya nggak penuh disabilitasnya, jadi semi. Jadi aku kurang pendengaran. Ini di yang kanan sama yang di kiri pakai hearing aid. Ya. Diskriminasi yang didapat itu waktu zaman sekolah ya, pas umur-umurnya remaja itu pastinya jadi korban bully. Jadi korban bully. Dimana orang-orang nggak terbiasa, di Indonesia masih jarang banget orang yang pakai hearing aid. Ya. Bahkan di semua lingkungan sekolah dari SMP berarti SMP, SMA, kuliah sampai kerja itu yang pakai hearing aid cuma sendiri. Jadinya beda sama yang lain. Nah, perbedaan ini teh kerasa banget jadi bahan bully lah. Apalagi kalau misalkan ini kan pakai baterai ya. Kalau baterainya habis nggak pakai, ya udah komunikasi sulit. Yang orang-orang juga kalau ngobrol jadi nggak nyambung, ditanya apa jawabnya apa gitu, jadi emosi gitu ya. Terus apalagi ya, diskriminasi lainnya itu terasa ketika lulus kuliah. Iya. Lulus kuliah mulai cari kerja, aku psikotes lolos di semua perusahaan yang aku apply Ya. tapi ketika interview itu tiba-tiba dipotong, nggak diterima. Yang itu kalau nggak salah ada banyak perusahaan, alasannya sama pas interview, Mas kurang pendengaran,
kayaknya Mas nggak bisa bekerja sama secara tim. Nah, ada kayaknya juga berarti udah asumsi kan? Iya, iya. Asumsi, disitulah diskriminasinya. Mereka berasumsi duluan sebelum kita membuktikan sesuatu. Iya, iya, iya. Itu yang paling kerasa. Itu sih yang paling kerasa untuk Paling Bejo, kerasa. ya. Ya. Maksudnya gini ya, Velas. Kenapa kita mengangkat tema diskriminasi disabilitas ini? Bukan dalam artian kita ingin mendiskriminasikan para kaum disabilitas yang berada di luar sana seperti itu ya, Din. Iya. Tapi kalau saya lebih ingin mematahkan stigma bahwa orang-orang yang mempunyai kekurangan mereka lebih pandai untuk bersyukur dibandingkan kita yang bisa dibilang normal seperti itu ya. Iya nggak, Jo? Iya. Ya kan? Karena gini, tadi sebelum on cam kita sempat berbincang-bincang tuh off cam kan, Iya. yang dimana Bejo sempat bilang bahwa para kaum disabilitas itu terkadang mempunyai rasa untuk ingin bunuh diri lebih tinggi. Ya. Seperti itu. Berarti saya sudah bisa istilahnya bisa dibilang gini, kenapa mereka mungkin punya rasa yang tinggi untuk ingin bunuh diri itu, yaitu adanya terjadi bullying. Ya. Iya nggak? Terus kayak yang seperti dikucilkan seperti itu ya, Jo ya. Nah, Jo, aku pengen bertanya, apa memang hampir di luaran sana dengan maksudnya gini Bejo, hingga akhirnya Bejo bisa, bukan statement mungkin ya, aku bilang bukan statement ya, tapi mungkin dari pergaulannya Bejo dengan para kaum disabil gitu kan ya. Ya. Nah, hingga akhirnya ada ucapan rasa mereka untuk ingin bunuh diri itu biasanya penyebabnya selain bullying itu apa? Penyebabnya apa gitu? Ingin bunuh diri. Iya, Ya. selain ya, Nah, gini. Jadi keinginan bunuh diri itu timbul ketika nggak bersyukur sebetulnya. Jadi pertanyaan lagi balik lagi, kok Tuhan nggak adil menciptakan kita kurang sementara orang lain itu sempurna. Jadi kita kayak yang males lah hidup, males lah hidup. Semua orang kayak begini, kita beda. Ya. Itu mungkin aku ngerasain momen-momen itu juga ketika yang lain bisa ngedengerin musik secara lancar gitu, nonton film biasa aja, nonton film itu nggak pakai subtitles, bisa dengerin dialog mereka. Sementara aku kan film Indonesia nggak ada subtitlesnya, aku nggak nonton, ya nggak tahu mereka ngomong apa. Tapi kalau film Barat ada subtitlesnya, enak nontonnya. Ya, Oh, ngomong itu gitu. Ya, benar-benar. Disitulah ada timbul ingin bunuh diri itu kayak yang kita nggak nerima diri kita. Ya. Satu, kita nggak nerima diri kita. Kedua, kita menganggap Tuhan tuh menciptakan kita beda sehingga nggak adil aja gitu. Ya, paham Nggak adil. paham sih. Kebanyakan mungkin ada faktor-faktor lainnya, itu bergantung mental masing-masing sama disabilitasnya masing-masing. Ya balik lagi Ya. gitu, seperti yang Bejo bilang gitu kan, bahwa dengan kekurangan itu terkadang Tuhan mempunyai tujuannya tersendiri. Tujuan. Iya kan? Ya balik seperti yang tadi Ronald bilang, Bejo. Saya salut sebenarnya. Kenapa saya bilang salut? Para kaum disabil itu ya balik lagi lebih bersyukur terkadang dibandingkan kita yang normal. Ya. Ya enggak? Ya. Kayak gitu. Tapi muncul kurang, lebih bersyukur tuh karena mereka sudah bisa berdamai dengan keadaan. Ya. Nah, kalau masa muda, masa kecil belum tahu apa-apa, mungkin Labil. Gitu. Dia bilang, anjing, kenapa sih orang beda gitu. Menurut orang ya itu. Nah, ya itu balik lagi tergantung mental masing-masing. Ada yang
udahlah orang belum bisa berdamai sampai dia ya udah bunuh diri. Beneran mungkin ada yang bunuh diri, ya udah selesai gitu. Tapi kalau misalnya ya kayak Bejo kan bertahan terus berdamai dengan kondisi, ya udah ini orang toh, dan orang juga menurut pribadi orang ya, orang mikir ya dibalik kekurangan orang disabilitas pasti ada kelebihannya. Oke. Menurut orang. Jadi orang simpulkannya gini ya, disederhanakan sih, kita ada pelajaran yang lebih jadinya di antara orang lainnya. Mungkin orang lain cuma akademisnya aja gitu ya. Sementara kita yang disabilitas tuh harus belajar untuk menerima diri sendiri. Sebelum kita diterima sama orang lain, kita menerima diri sendiri. Di situlah kita muncul rasa syukur yang lebih dari orang lain. Saya setuju Di situ. Karena gini Bejo, sangat susah yang namanya manusia itu bisa menerima keadaan dirinya sendiri, ya kan? Ya. Apalagi ya maaf dikata ya Bejo ya, untuk kita yang orang-orang normal terkadang lebih banyak mengeluhnya. Mengeluhnya? Iya. Ya, karena kan yang tadi Bejo bilang gitu kan, di saat kita sudah bisa menerima keadaan diri kita sendiri, ya gitu ya, pasti rasa syukurnya sangat luar biasa sekali. Tapi aku pengen nanya, apakah di fase umur berapa gitu, atau mungkin Bejo pernah juga punya keinginan untuk bunuh diri? Ya kalau aku beda ya, kalau orangnya keras. Daripada bunuh diri, dibunuh orangnya. Ya, dibully, aduh daripada bunuh diri, bunuh aja orangnya, tangannya gitu. Ya kan nggak ada hati juga buat bunuh orang gitu. Ya barbarnya lah ya, kalau istilahnya kan bukan dalam artian ya, dalam ingin bunuh diri karena ketidakadilan itu pernah ada, cuman ya nggak sampai hati juga, sampai ke sana. Karena didikan di rumah agamis di situ ada pagar-pagar yang aku penuhi. Nah, pagar-pagar yang nggak boleh aku lewati. Ini pendidikan keluarga. Di dalam agama Islam, dalam agama Islam, pendidikan keluarga aku Islam. Dalam Islam itu bunuh diri dosa yang paling berat jadinya. Ya, setuju. Garansi neraka. Nah, disitulah pagar yang nggak bisa aku lewati. Aku punya pendidikan itu, jadi nggak pernah kesampaian untuk betul-betul ingin bunuh dirinya. Untuk cuman terlintas aja gitu, kok nggak ada, mati aja dah gitu. Tapi orang juga ada kayak ada ini Jo, gimana lingkungan juga berarti ya, termasuk lingkungan keluarga juga. Lingkungan. Kan ada yang sorry ya, nggak disoryin. Orang tuanya nggak nerima anaknya disabilitas, jadi ditonjok apa ya, maksudnya ada kan yang kayak gitu. Ada. Makanya ya mungkin dari situ juga anaknya juga bakalan ngapain orang nggak diterima, bahkan sama keluarga sendiri. Ya emang mau nggak mau tuh karakter manusia emang produk lingkungannya. Bagaimana kalau lingkungannya keras, ya orangnya keras juga. Kalau lingkungannya lembek, orangnya lembek juga. Di situ pengaruh juga sama disabilitas gitu. Kayak mendoan ya, lembek kayak mendoan. Iya, beda sama ini. Anjing. Tapi orang mau tanya Jo, Aku mau jawab. Iya. Orang mau duit. Mana mau ngasih nggak? Norek japri ya. Nggak gini. Menurut mana? Trigger orang untuk ngebully orang disabilitas itu apa? Ya, apanya sih motivasinya? Penyebabnya. Penyebab orang mau ngebully orang disabilitas itu apa? Menurut mana? Ntar mikir dulu berarti. Ini aku sulit juga menempatkan diri di pembulinya berarti. Iya. Ya, pokoknya yang pernah mana terima, terus mana mikir,
oh si ieu ngabuli orang teh karena iya mungkin atau apa gitu. Ada nggak kepikiran? Ini kayaknya ya, kayaknya mungkin mereka bully itu ada kesenangan tersendiri gitu, ada kepuasan tersendiri, ada yang bercanda juga. Okay. Nah masalahnya dia bercanda itu mungkin di orang lain bisa diketawain, tapi kita nggak bisa ngetawain itu, jadi sulit diterimanya di situ. Motivasinya sih di situ sih, kesenangan tersendiri yang mereka nggak pikir dampaknya untuk kita yang menyenangi sama kita. Kayak orang pincang gitu, balap lari ayo berani nggak, kan mungkin kita aja bercanda tapi dia nggak bisa nerima. Oke. Gitu, kesenangan sendiri aja bisa godain. Iya sih. Nah, ya nggak tahu sih. Iya, maksudnya gini sih Adit. Maksudnya gini ya, Adit dan Bejo gitu ya. Untuk apa juga gitu. Kalau misalkan harus hanya yang dikejar itu kesenangan, tidak perlu harus bullying dong. Kudu nama. Iya. Kudu nama. Makanya aku bilang gini, andai kata kita sebagai manusia bisa memandang manusia secara manusia, mungkin bullying itu tidak akan dilakukan. Seharusnya kita lebih merangkul ke orang-orang yang mempunyai kekurangan itu. Iya dong. Bahwa orang-orang disabil itu mempunyai hak yang sama layaknya kita yang normal. Iya dong. Ya kan. Ya contoh seperti tadi yang Bejo bilang gitu, melamar ke perusahaan. Psikotnya sudah diterima, cuman hanya karena pendengarannya kurang. Belum disabilitas lainnya. Iya. Kenapa itu dijadikan, ya aku bilang ini diskriminasi yang sangat berlebihan. Iya kan? Mungkin Bejo di saat nanti bekerja di perusahaan itu bisa lebih bagus dibandingkan kita yang normal mungkin. Iya dong. Ya intinya gitu sih. Kalau aku di sini ingin mematahkan stigma diskriminasi itu. Tidak apa ya, bukan ingin bahwa takutnya nanti ada di luaran sana gitu sosok yellow gitu kan, kayak yang jadi kayak ngebela gitu gitu. Ya nggak paham ya sih maksudnya gitu kan. Ya maksudnya gini, Bejo teman kita, dia pun manusia gitu, mempunyai hidungnya dua gitu, mata dua, mulut pun ada gitu, kumis udah kayak Nietzsche gitu kan, digituin. Dan saya sebenarnya gini Bejo, sangat bersyukur bisa berbincang, kenal dengan Bejo gitu, yang dimana Bejo tuh kritis juga kan. Jadi kalau cuman masalah pendengaran yang kurang, balik lagi ke kita yang merasa kita normal gitu. Ya di saat mengobrol dengan Bejo, ya bertatap langsung saja gitu kan. Karena Bejo akan bisa membaca bibir seperti itu. Ini ngomong-ngomong soal baca bibir ya. Soal baca bibir tuh ini kebutuhan khusus. Kalau untuk orang yang kurang pendengaran, rata-rata mereka baca bibir untuk lihat vokalnya kayak gimana kan, ayo-ayo-nya itu masuk dari bibir. Sementara kita ngedengar tuh nggak penuh masuk. Nah, COVID bang, semua orang pakai masker. Iya. Ini kalau dibilang siapa pertama terdampak COVID, aku termasuk pertama terdampak COVID. Di mana-mana pakai masker. Ngomong apa? Nggak tahu. Iya benar. Nggak tahu, orang buka masker baru bisa tahu. Hai, ya hai juga. Cuma gitu doang. Tapi mana belajar baca bibir, gerak bibir, otodidak apa ada akademisnya atau apanya? Rumusnya? Bukan, ya mana belajar baca gerak bibir itu dari mana? Otodidak? Otodidak karena kebutuhan khususnya, kebutuhan tersendiri yang orang lain nggak butuh.
gimana caranya aku berkomunikasi sama orang, apa yang orang sampaikan tersampaikan. Oh ya, Pak. Nah, di situ kan aku ngumpulin cara, berarti kan gimana caranya orang bisa nyampein sesuatu ke aku. Nah, itu kebutuhan khusus itu aku yang butuh sendiri, jadinya belajar sendiri gitu. Nah, intonasi yang penting. Intonasi kalau misalkan orang ngomong lambat, suaranya meski kecil juga bibirnya kebaca, masuk semua. Okay. Kalau orangnya teriak kenceng, intonasinya flat, terus ngomongnya cepet, nggak masuk. Paling enak dengerin dari Google Map. 10 meter belok kanan. Nah, itu makanya kalau Google Map-nya cepet ngomongnya. Coba apa? Coba. Oh, udah lurus aja. Iya. Benar sih. Iya. Kalau yang cepat itu yang susah ditangkap. Ya, sorry gini ya. Kita di sini tertawa bukan karena mentertawakan Bejo ya, tapi apa yang disampaikan Bejo itu dengan penuh canda tawa. Ya seperti itu. Enggak, gini. Ada perbedaannya ya kalau kita bercanda tentang diri kita. Yang penangkapnya tertawa, kita seneng. Oh ya? Aku baru tahu. Iya, kayak orang ngomong ini dicopot jadinya silent. Nah, silent bisa silent mode, terus orang ketawa, seneng. Kayak bercanda khas orang. Nah, ya. Khas aku sendiri yang orang lain nggak bisa bercanda kayak gitu. Iya. Tersampaikan orang tertawa, seneng. Kayak orang bibirnya swing. Bikin kaos tulisannya Blackpink. Apa itu? Harusnya Blackpink itu. Anjing. Ditulisnya Blackpink pakai M. Orang ketawa dia seneng. Boleh. Ada Blackpink itu. Nggak percaya. Kalau kita ketawa karena membaca kaos dia senang beneran. Ini sumi gitu. Ada. Berarti orang maaf ya, orang sumbing jangan ngomong bebek. Jangan ngomong bebek. Boleh, cuman jadinya porno. Belum karena gini. Salah satu stand up comedy ada yang disabilitas. Ada. Oh iya pakai kursi roda itu. Namanya siapa sih? Aduh saya. Dani. Saya belum berkenalan. Ya nggak terkenal juga kok nggak. Kalau nontonnya. Ya, pokoknya itu. Benar. Dani Aditya. Iya. Benar kata Bejo. Di saat apa yang disampaikan terus kita tertawa, dia pun senang. Nah, ada duitnya itu mah. Oh iya sih. Anjing patah tiba-tiba sih. Dipatahin langsung aja. Enggak. Iya. Tapi emang gitu. Orang ketawa dia senang. Iya, karena pas orang ketawa close-mic itu. Close-mic juga enggak juara itu. Tapi ya balik lagi ya, itu bagi orang disabilitas yang udah berdamai. Kalau itu ketika kita menerima diri sendiri, mengenal diri sendiri, asik bawahnya. Iya benar. Asik bawahnya. Setuju sih, bro. Kayak lagunya Bento ya. Iya. Asik. Tapi orang punya sedikit pandangan, Jo. Pandangan. Iya. Balik lagi ke yang interview maneh. Oke. Mungkin nggak sih kalau perusahaan mandang maneh misalnya ya, Bejo, mohon maaf belum keterima karena ada keterbatasan pendengaran. Mungkin nggak kalau misalnya gini, orang di posisi perusahaan itu, wah jangan terima deh karena takutnya teamworknya jadi kacau, otomatis kita harus nge-cut kan, nggak mungkin kan ngetes orang kan sehari 2 hari, harus ya sebulan 2 bulan, nggak mungkin tiba-tiba nggak cocok langsung cut. Ada kemungkinan itu nggak sih, Jo? Maksudnya perusahaan teh itu balik lagi ke peraturan perusahaannya, kebijakan perusahaan masing-masing sih itu peraturan mereka seperti apa. Tapi masukan untuk mereka, masukan untuk perusahaan
perusahaan-perusahaan ini ya, orang punya masukan. Kalau misalkan emang ada yang disabilitas, coba aja dulu. Coba aja dulu, kan ada masa training. Ya, benar. Ketika masuk, itu kan nggak langsung pegawai tetap kan. Rata-rata ada training sekian bulan. Coba aja di situ. Sekiranya nggak kepake, cut aja nggak apa-apa. Karena sebetulnya yang punya disabilitas itu hal yang positifnya ada juga. Pasti. Kurang yakin. Bedanya kita sama yang lain adalah kita kekurangannya nampak, kelihatan. Ya. Sementara orang lain kekurangannya nggak nampak. Iya. Ini kekurangan duit, nggak kelihatan. Iya, benar. Iya. Benar. Sama. Iya, benar. Saya setuju apa yang tadi Bejo bilang gitu. Kalau yang disabil itu kekurangannya nampak. Saya sangat setuju. Nampak. Sedangkan kita yang normal kekurangannya bisa ditutupi. Iya. Seperti itu, ya kan. Bejo, aku ingin bertanya lagi. Aku ingin jawab lagi. Iya. Aku jadi tumbuhan lagi. Jadi stupa. Sejak kapan? Bejo kehilangan pendengaran Bejo. Jadi secara medis itu aku kelas 4 SD kena penyakit rubella. Campak Jerman itu namanya. Campak Jerman. Keren. Elit banget ya. Penyakitnya berkelas gitu. Enggak mencar amat itu. Rubella, campak Jerman. Dari negara luar. Nah, itu syaraf telinganya itu digerogotin sama virusnya. Waktu itu ada teman-teman yang kena rubella juga. Kebanyakan tuli. Ada yang buta, ada yang jadi autis, ada yang lumpuh kakinya, pinggang ke bawah lumpuh ada. Jadi emang menggerogoti syaraf. Ada yang sampai habis, ada yang enggak gitu. Aku sendiri nggak tahu secara medisnya pasti ya, mungkin banyak dokter-dokter yang lebih paham soal penyakit itu, tapi yang aku dengar sih itu rubella. Terus pendengarannya berkurang. Yang berkurangnya tuh kurvanya lambat. Jadi nggak langsung hilang gitu, enggak. Lambat. Jadi aku dari kelas 4 SD sampai lulus SD itu tanpa hearing aid masih bisa komunikasi. Tapi lambat laun dipanggil mama nggak denger. Nah, hearing aid pertama itu beli waktu SMP. SMP itu pakai teknologi paling jelek. Yang pakai kabel, yang kayak Walkman itu. Iya, kayak Walkman itu teknologi paling pertama dulu itu. Kesini upgrade. Sekarang pakai yang ini, gitu. Udah berapa kali ya? 3 kali upgrade sampai yang ini. Karena kebutuhannya beda-beda sih ya. Kebutuhannya beda-beda. Ya ada alat bantu dengar yang untuk kekurangannya berapa desibel. Jadi untuk membeli ini tuh kita audiogram dulu. Audiogram kita kekurangannya berapa desibel, baru si tokonya itu rekomendasiin nih yang cocok untuk Mas, merek ini, varian yang ini, karena kekurangannya sekian desibel, pilihannya ini. Sok pilih yang mana. Gitu. Jadi sistemnya kayak kacamata ya. Dites dulu. Iya. Ya benar sih. Benar. Ya benar. Serius ya. Ya benar. Minus berapa mata? Mata minus nggak? Orang nggak, kalau misalnya orang pakai kacamata selalu di sini. Oh, salah. Enggak benar. Karena yang minus otak orang. Iya. Harusnya gimana Bejo? Apa? Kan tadi kata Bejo salah pakai kacamata di sini. Seharusnya? Ya itu harusnya di sini. Jadi kita tahu matanya minus gitu, bukan otaknya minus. Iya, tapi cuman gini, kita akan berbincangin itu ya. Kan kalau misalkan mata minus, itu pakai kacamata. Kalau otak minus, apa yang harus dipakai ya? Otak. Kurang nggak mau bahas itu. Takut anak-anak jin keluar. Ngeri.
Sorry, maaf. Oh, aku baru tahu kalau otak minus pakailah otot. Makanya otak. Karena Berarti- ada orang yang biasanya gitu kan, Oh. tong kosong nyari bunyinya, Hmm. nah, nggak bisa apa-apa, akhirnya Aduh jotos. iya ngomongnya gitu, ngotot, Oh. ngotot, tapi pakai otot sih kan, Oh. ngotot kalau ngomong aja. Bejo. Hmm? Kalau untuk di ruang lingkup pergaulan, Di luar pergaulan. di ruang lingkup Oh, ruang lingkup pergaulan. pergaulan. Ya, maksudnya di luar Adit dan Ronald ya. Ya kan? Bejo kan punya teman-teman lain juga kan? Banyak, Banyak. iya. Nah. Pacar banyak, teman banyak, Anjing. istri baru satu. Sombong. Maksudnya aku gini. Di namanya ruang lingkup pergaulan itu mungkin terkadang kan enggak mungkin terkadang adaptasi Bejo Ya adaptasi. di pergaulan itu bagaimana hingga akhirnya ruang lingkup pergaulan Bejo bisa menerima Bejo dengan keadaan sekarang. Ya gitu. Ini gitu apa? Kalau abang kan gini, Hmm. aku ya gitu. Gimana ya? Kalau lingkungan itu pertama ya memperkenalkan diri ya. Nah, Jadi aku sebetulnya lebih prefer rambutnya gondrong. Ketika rambut panjang itu ring aib tertutupi, nggak kelihatan. Jadi pede. ah, Dulu pernah rambutnya panjang gitu, Hmm. terus nggak kelihatan kan ada hiring aibnya, jadi lebih pede kemana-mana. Cuman orang nggak tahu kalau aku pernah pendengaran. Iya. Kayak pangkas rambutnya, biar ini kelihatan. iya. Nah, ketika ini kelihatan, masuk ke pergaulan, itu mereka jadi langsung tahu, oh, kurang pendengaran. Jadinya ngerti. Buat yang ngerti. Iya benar buat sangat. Buat yang nggak ngerti mah biasanya pulang-pulang Sherlock gelet. Biar beres lah. Sherlock dulu. Nggak gini Bejo kan. Nah, tidak semua mungkin Ya, nggak semua. bisa menerima dengan keadaan Bejo seperti ini ya. Dit. Terkadang gitu kan. Ya kalau untuk ya mungkin bisa aku bilang sedikit kali ya yang bisa menerima keadaan Bejo itu. Misalkan di dalam ruang lingkup pergaulan itu kan tidak semua bisa menerima keadaan Oh Bejo. iya. Nah, Bejo menanggapi mereka yang tidak bisa menerima Bejo bagaimana? Kemangke. Aku sih ya nggak pernah menunjukkan kekecewaan secara langsung. Kalau aku kecewa, aku diam. Tapi menunjukkan diri kalau aku tuh bisa lebih baik daripada orang yang ngebully aku gitu. Keren. Jadinya pemicu tersendiri untuk maju. Ada motivasi Ada tersendiri. motivasi tersendiri untuk maju. Berarti Bejo bisa dibilang motivator untuk diri Bejo sendiri. Iya. Kalah Mario Teguh ya. Mario Teguh motivatornya untuk orang lain, Iya. tapi nggak tahu untuk diri sendiri bisa Iya. atau tidak. Benar. Kok jadi Mario Teguh ya? Sahabatku yang super. Iya. Dalam hidup yang penting fokus kasus. Iya. Aduh, anjing. Cuman ini kan Mario Teguh sahabatku yang super. Secara tidak langsung beliau sudah mendiskriminasi jenis rokok yang lain. Kenapa? Ada Samsu, Garpit. iya, Sampurna. Bener. Iya, Ah, apa kabar dengan mereka yang tidak disebutkan gitu? Sahabatku yang jarcok gitu. Meleset dikit, sahabatku yang janco. Waduh. Salah denger jancok itu. Adit silakan Adit bertanya Adit. Garpit, orang setuju dengan Garpit Garpit. karena ada singkatannya. Apa? Segar dan pit. Sebelum
Anjing. Sedia garpit kan? Segar dan fit. Oh, kirain sedia garpit sebelum asem ini. Main patahin waktu. Anjing guys, terjadi Apa pokoknya? Kita ingin melucu selalu dipatahkan. bukan selalu tadi mah emang patah sih. Main patah. Emang patah sih. Bejo. Ya. Aku yang bertanya, aku yang menjawab. Iya. Enggak, aku enggak akan ngomong gitu lagi. Oh, terus kapok kan? Kapok. Bejo. Apakah di dalam pergaulan Dalam pergaulan. Bejo memilih-milih teman atau tidak? Oh iya tuh. Milih. Ini banyak duit nih teman. Jadi nggak ada uang. Nggak gitu. Maksudnya milih pergaulan itu lingkungan mana yang baik sebetulnya. Ya. Tapi kalau misalkan udah masuk ke lingkungan, ya udah nggak dipilih-pilih semuanya temen gitu. Yang nggak asik ya udah nggak asik, yang asik asik. Berarti kalau mereka asik, sahabat bento. Nah, sahabat bento. Sama Ayu Ting Ting. Sik asik ya kan? Apa? Nggak. Sik asik kan Ayu Ting Ting ada lagu. Oh iya, Sik bener Asik. itu. Iya. Lupa judulnya. Iya. Nggak pernah dengar ya lagu itu ya. Iya. Ya nggak usah didengarkan. Iya. Cukup aja bento aja. Bento. Cita-cita. Asal jangan pakai hoka-hoka. Oka-oka. Hoka-hoka. Apa itu teh? Hoka-hoka bento. Oh itu. Apa sih ya kalau kita masuk teh? Harase-mase. Ini nggak tahu. Ya kan? Tahu anjing. Iya kalau masuk itu simbahnya harase-mase gitu. Kamu jawab apa? Hah? Kalau si mbaknya bilang gitu, Nggak tahu. Tapi kalau ke warteg juga kedengerannya gitu loh. Karopo mase. Gitu. Anjing. Jadi kearifan lokalnya keren gitu. Warteg keren. Bangsa. Karopo mase, harase-mase. anjing. Gitu. Kadang-kadang ada salah denger tuh kan dia humor sendiri pas set haha gitu ada asik kan ya? Harusnya masuk kenapa masuk? Karopo masih jauh banget keren. Jawab karo kowe. Karo kowe. Kalau Karo apa tuh? Itu jadi. Ya udah. Ya. udah. Ya. Aku dari kecil sering makan di warteg ya. Touchscreen soalnya di warteg kan. Gitu kan. Tinggal pilih. Iya. Makan sama apa ya? Touchscreen. Ini. Keren banget. Hoka bento pun sama. Kalah. Hoka itu di atas itu kan. Oh iya. Paket hemat. Oh, iya. Nggak punya duit. Oh iya. Oh iya benar. Iya benar. Iya benar. Berarti bisa dibilang penjual makanan yang touchscreen itu WTG ya kan? Warteg. WTG. Ya, Mbak Wartegnya itu studi bandingnya ke Hokben juga. Hokben, Karena masa itu Iya. keren. Keren. Kita diskusi di sini itu tidak harus selalu tegang dan serius. Iya. Jadi harus ada lucu dan banyol. Iyalah. Supaya tidak membosankan. Ya, maksud Hmm. aku orang-orang disabil itu di saat kita ajak bercanda lebih asik. Ya. Iya kan? Ya. Maksud aku gini, terkadang orang-orang normal di saat kita ajak bercanda selalu baper. Ya. Itu kesel. Cuman gini Bejo, kalau Bejo Hmm. bercanda dengan orang normal, misalkan gitu ya, si orang normalnya itu pernah nggak sih ada yang sakit hati dengan bercandaannya Bejo? Aku orangnya konservatif ya, jadi kalau misalkan mau bercanda sama orang itu ngelihat flow orangnya dulu. Jadi kasus yang kayak gitu tuh jarang banget, hampir nggak pernah kalau aku bercandain dianya tersinggung. Hampir nggak pernah. Karena ya itulah
takutnya dia merasakan apa yang aku rasakan, merasa terbuli. Jadi aku ikutin flow-nya dulu. Oh ini mah orangnya asik nih, bercandain. Jadi yang tersinggung sih hampir nggak pernah deh perasaan. Kalau kayak gitu Madip bisa dibilang bahwa kaum disabil itu bisa aku bilang lebih bisa memandang manusia secara manusia kalau seperti itu. Itu alasannya karena kita merasakan tidak dimanusiakan. Ya, Setuju. Aku setuju, makanya aku bilang seperti itu. Maksudnya gini, dengan tadi statement Bejo bilang aku orangnya konservatif. Jadi aku itu melihat flow si orang itu seperti apa. Iya. Makanya aku bilang ya untuk nanti yang nonton, andai kata nanti kalian punya teman di luar sana yang disabil atau kita bilangnya kekurangan lah ya, biar lebih enak, yang mempunyai kekurangan gitu, jangan didiskriminasikan, jangan dibully. Contohnya Bejo bisa bercanda dengan Adit dan saya gitu, kita enjoy gitu, malah tidak ada yang namanya sakit hati. Ya walaupun tadi kita mencoba untuk melawak, dipatahkan dengan orang beliau gitu ya enjoy aja gitu kan, walaupun ada omongan kan anjing karena anjing itu udah menjadi suatu statement yang pok gitu. Bejo, siap. Selain kasus misalkan untuk yang contoh kasus yang selain punya rasa ingin untuk bunuh diri, ada lagi nggak sih selain bunuh diri itu sebenarnya? Atau mungkin seperti kayak lebih mengasingkan diri, menjauhi orang-orang. Nah, ini manajemen emosi ya. Manajemen emosi sebenarnya setiap orang baik disabilitas ataupun normal, mereka semua punya emosi. Iya, jelas. Nah, manajemen emosinya ini yang beda-beda. Kita melampiaskannya kemana? Ya. Aku biasanya kalau udah emosi ke gym, angkat beban. Nah, lagi emosi mah keangkat itu banyak beban. Tapi kalau lagi kondisi tenang, nggak kuat ngangkat itu. Nah, disitulah manajemen emosi itu menurut aku penting, karena aku nggak mau lagi emosi lampiasinya ke orang, apalagi sama istri gitu. Lagi emosi lampiasinya ke istri gitu, nggak akan benar. Jadinya aku cari gimana caranya manage emosi ini pelampiasannya ke hal yang positif gitu. Lebih seperti itu. Iya, kan banyak orang emosi kebutuhan di jalan. Iya. Mabok bisa. Nah, itu aku ke gym sih biasanya, ke gym atau ke tempat orang curhat. Curhat. Orang mau tanya. Orang mau jawab. Iya, balik lagi. Mana dulu kan pernah gawe di perusahaan, ya itu gimana keterimanya? Kan sebelumnya dia ditolak. Nah, proses keterimanya gimana tuh? Jadi itu karena sebelumnya udah banyak ditolak ya, dengan CV yang ada, akhirnya asal juga kan ditolak itu karena alasannya sama ya, kurang pendengaran, tidak bisa komunikasi dengan baik, jadinya nggak bisa bekerja sama secara tim. Itu di situ ya jadi evaluasi diri kan. Ya udah ganti CV-nya, melamarnya jadi manajer produksi. Masuk ke sana, pas ditanya kamu mau jadi manajer? Iya, kenapa? Ya sebelumnya nggak bisa bekerja sama secara tim, ya udah timnya gua yang pegang. Gitu. Nah si yang interviewnya tertarik karena ini orang
menghargai dirinya sendiri gitu. Keren. Jadi aku respect sama perusahaan yang itu karena dia mau menerima. Oke. Nggak mandang. Oke, sip. Cuman gini Bejo, di saat Bejo menjadi seorang manajer, Nggak jadi manajer juga pas masuk. jadinya apa? Jadi cuma ngelamarnya aja jadi manajer, pas masuknya jadi pegawai biasa. Aku baru mau bertanya gini, di saat Bejo menjadi seorang manajer. Jadi waktu itu masuk itu jadinya project engineer di bawahnya manajer. di bawah. Megang tim bengkel. Nah, gini yang aku ingin Megang pertanyakan. Kan Bejo membawahi, memanage orang yang tidak mempunyai kekurangan. Ya, Ada omongan pedes tidak dari tim Bejo yang Bejo manage itu? secara langsung nggak ada. Mending mereka nggak pernah ada sama bosnya. Di belakang mungkin ada. Iya sih. Itu pasti sih ya. Ngomongin bos lo jangan di depan. Iya. Bahaya. Nanti dipecat. Benar. Bejo, maaf, aku akan bertanya Ya, nanti Sherlock aja. secara Dimaafin. sensitif. Bejo kan sudah punya anak. Punya anak. Di saat Bejo bermain dengan anak Bejo, itu bagaimana? Gitu. Ya gitu. Ya anak itu belum punya perasaan yang kompleks ya. Ya. Emosinya masih ya anak umur 2 tahun. Jadi di fase itu tuh terima-terima aja gitu. Jadi main ya biasa main gitu. Dia ngomong biasanya aku nggak nangkep karena kan bahasa baca bibir dia kan nggak segampang kita yang vokalnya kompleks ya. Vokalnya itu udah lengkap, A, I, W, O, A sampai Z itu udah lengkap. Anak itu kalau ngomong itu kan nggak lengkap ya. Istri terjemahkan. Makan. Iya makan, main. Jadi ada istri orang ini, istri aku yang satu-satunya wanita yang ngerti aku. Alasannya karena istri aku baru 1. Kalau 2 kan belum tentu. Iya. Tapi nggak niat juga, nggak kepikiran sih untuk Ya jangan. nambah. Jangan. Mertua banyak pusing. Ya maksudnya Bejo berkenalan dengan istri Bejo itu pacaran dari SMA atau gimana cara berkenalannya Bejo dengan istri sekarang? Sekolah nggak pernah sama, tempat kuliah nggak pernah sama, nemu di jalan juga enggak. Jadi ada adik sepupu yang satu kantor sama istri aku. Dikenalin di situ. Dikenalin. Tapi mana awal berkenalan udah mention orang nggak orang kekurangan pendengaran nih. Harus itu mah harus karena aku nggak bisa diterima orang ketika orang lain tuh nggak ngerti keadaan gitu. Jadi harus ngerti dulu supaya aku bisa diterima. Oke. Jadi memperkenalkan diri itu lengkap semuanya. Ya, oke. Istri mana terima langsung gitu atau gimana reaksinya? Reaksi pertama di saat Bejo memperkenalkan secara lengkap. Ya. Reaksi pertama itu aku kaget gitu mungkin kaget sih ya, baru pertama kalinya kenal orang kayak begini gantengnya gitu. Narsis ya. Ini kelebihannya. Narsis gitu. Terus ya itulah kenapa aku bisa yakin dia istri aku tuh karena yakin dia jodoh aku tuh karena dia bisa menerima semuanya. Ya aku tuh orangnya cepat ilfil sebetulnya, kenalan sama cewek terus pas
pas ngobrol di kafe gitu, ceweknya cantik gimana juga nggak mau ngulang kata-katanya. Jadi ketika aku nggak kayak dari tadi kita ngobrol kan, ketika aku nggak nangkep tuh aku minta ulangin. Apa tadi? Kamu kan dengerin tak? Di situ aku langsung. Tapi kan Mane udah ngasih tahu, orang kurang pendengaran nih. Kan makanya dari awal perkenalannya aku kasih tahu semuanya tuh, tapi dia nggak mau ngerti. Di situ langsung sadar itu bukan milik orang. Ada ya orang yang kayak gitu? Banyak, banyak. Namanya juga cewek. Banyak ada namanya juga cewek. Yang harusnya mah, kamu nggak nyimak gitu. Ada. Karena cewek mah ya kalau dia ngobrol teh, ya itu malas ngulangin kata-katanya. Sementara istri orang tuh waktu baru kenal itu ketika miss dan orang minta ulang kata-katanya itu pasti mau, dan dengan sabar teh. Tadi aku ngomong gini. Oh iya. Baru diskusi dialog gitu. Oke. Ya bisa dibilang. Disitulah yakin ini pasangan kita yang kita. bisa saling tulang melengkapi. rusuk yang hilang itu. Iya. Ada banyak di bakso. Iya. Karena kan Bakso pasangan tulang rusuk. namanya pasangan kan harus pas. Kalau nggak pas angan. Iya benar. Ya pasangan itu harus Iya, pas. iya. Gitu. Kalau tidak pas angan. Benar. Ya beginilah bejo gitu. Otaknya gila gitu. Kalau ya makanya kenapa kita ngundang bejo di ruang filosofi gila ini, karena bejo pun mempunyai pola pikir yang gila, dan hanya orang-orang gila itu yang selalu membuat dunia berwarna. Berarti orang out frame. Orang mau waras. Orang waras, orang out frame. Ya. Oke, siap. mau kemana? Orang waras. Secara kalau sudah menjadi co-host ya, secara dia sudah menjadi co-host, berarti kan sudah harus menerima dirinya gila kan? Oh iya. Kalau hidup cuma satu warna nggak ramai. Iya. Tapi kalau banyak warna LGBT. Iya, jangan konsepnya LGBT. Yang gitu juga dong. LGBT tuh laki ganteng banyak tahajud. Anjing, keren. Amin. Iya. Iya kan? Orang selalu salah mengartikan LGBT. Kalau kita mah ya namanya orang gila dengan banyak warna itu bisa mengartikannya seperti itu kan. Lelaki ganteng banyak tahajud. Buset banget. Oke, Bejo, sebelum kita mengakhiri. Orang Orang mau nanya. Ada yang belum di-mention sama Mane. Dimension. Nah, Apa itu? Mane kan tadi bilang pelampiasan, melepas ya, maksudnya emosi. Emosi ya. Kan ada naik gunung. Itu hobi yang paling Ceritain. edan banget. Aku naik gunung itu dari 2006. 2006 masih seragam SMA itu naik gunung, sampai sekarang masih naik gunung. Itu salah satu bentuk pelampiasan hobi, terus salah satu cara aku mencintai negeri ini. Indonesia itu keren di destinasi wisatanya. Naik gunung itu jadi cinta Indonesia tuh di situ, karena dari segi bidang lain mungkin nggak bisa bangga juga ya. Indonesia, kamu keren. Kali-kali boleh ajak kami untuk Ya, siap. Jadi ini naik gunung itu kondisi dulu itu sebelum 2012 naik gunung itu kegiatan yang masih sangat jarang. Ketika di tengah belantara, aku tuh ngerasa inilah kondisi paling jujur buat aku. Oke. Ketika tidak memakai iring ain. Kenapa jujurnya tuh gini? Ini sepi dan ini nggak ada suara. Jujur aja. Beda sama aku ke mall nggak pakai iring ain.
ini rame tapi nggak ada suara. Oke. Jadi bohong, iya. Iya, iya. Sementara di gunung tuh, Iya, nikmat aja. Iya, iya, iya. Lebih ke tapakur alam seperti Iya. itu ya. Keren Bejo, keren Bejo. Sampai sekarang naik gunung ya? Naik gunung. Tapi Naik. sekarang mah udah rada jarang juga sih. Naik gunung istri. Pakai dagu, pakai dagu. Itu mah ini sunnah, ya, amalan sunnah yang sulit untuk dilewati. Ya. Karena Suka ini. cuman dia yang belum menikah. Jadi belum tahu rasanya naik gunung pakai dagu. Aduh. Tapi saya udah sering lihat. Kalau cuman lihat nggak merasakan, tidak nikmat. Iya. Buat apa punya imajinasi? Ngomong ini dia mah, Jo, doain cepet nyusul. Ya mau kasih susul tuh. Ya udah. Iya, bener. Gimana lah? Bener lagi sih. Bener. Ah, Bejo, sebelum Doain cepet nyusul. gini Bejo, Sebelum sebelum nyusulnya dah nggak satu. Iya, bener. sebelum kita akhirin, hal konyol apa yang pernah Bejo alami? Mau itu di jalanan, mau itu di pergaulan, mau itu di tempat kerja terdahulu seperti itu. Apa ya? Hal konyol dalam apa nih maksudnya bang? Ya dengan kekurangannya Oh, oke. Bejo. Oh, dengan kekurangan yang ada. Hal konyol. Hal konyol apa yang dialami? Iya. Iya iya. gitu. Apa ya? Ya itu sih salah dengar sebetulnya, banyaknya salah dengar. Ah, oke. Terus jadinya asumsi sendiri Beda. gitu. Jadinya konyol kayak tadi. Harusnya masa disangkanya keropo masa gitu kan. Bener. Banyak salah dengar itu sih. Itu sih. Tapi jadinya lucu. Ya, jadi lucu. Iya, jadi Tapi lucu. aku sendiri yang lucu, yang lain enggak. Ada lagi yang mau ditanyain, Adit? Udah sih. Udah. Gitu. Nah, Bejo, sebelum kita akhiri diskusi ini, ada yang ingin Bejo sampaikan dari apa yang kita diskusikan, seperti kayak kesimpulan. Oke. Nah, seperti itu. Ke situ langsung ya? Iya. Ya udah gak usah maju. Nggak usah maju udah kedengeran. Selamat malam, Anda masih bersama kami di Filosofi Crazy. Enggak gitu juga sih. Yang Jadi apa hal yang disampaikan itu hal yang disampaikan buat temen-temen sesama penyandang disabilitas tentunya ya. Aku sampein buat kalian bahwa kalian tuh nggak gitu doang, pasti punya hal-hal yang lain yang bisa digali jadi kelebihan. Terus kalau kalian menjadi orang yang sukses juga lebih bisa ngomong sama orang lain. Nih gua sukses, lu lebih normal, bisa lebih sukses daripada kita. Nah itu untuk mereka teman-teman yang senasib sama aku ya. Buat kalian yang merasa dirinya sempurna, aku penuh dosa. lagunya Yong. buat kalian yang normal dan punya segalanya, kalian harus bersyukur banget karena ini Iring ID itu harganya lumayan mahal. Jadi untuk hal sederhana yang kalian dapat secara gratis itu aku keluar uang banyak. Kalian harus bersyukur dengan itu. Ya. Nah, terus satu lagi buat kalian yang normal-normal aja tuh ada bagusnya mengerti kondisi kami yang punya kebutuhan khusus. Janganlah dibully gitu. Kalau misalkan bercandalah pada batasan-batasan yang bisa diterima gitu. Karena nggak semua orang yang disabilitas juga bisa nerima kan. Ada yang baper juga, ada yang kalau disinggung tuh ya tersinggung, ada banyak. Nah, buat kalian yang normal, aku sih inginnya kalian jadi tahu batasan-batasan itu, terus nggak bully mentah-mentah lah. Nah, Bejo ya. punya usaha sekarang kan? Oh iya. Nah, Ya. sekalian bisa disampaikan Bejo di bidang apa usahanya? Usaha tuh di bidang manufacturing ya. Manufacturing, machinery, karena kuliah juga dulu teknik manufaktur.
itu berkaitan dengan baja, banyaknya pada umumnya baja itu ngebubut, milling gitu. Usaha masih skala merintis, belum gede, jadi proyek juga ada kerjain nggak ada nyari, dan masih banyak kosongnya. Jadi kalau dibilang freelance kebanyakan free-nya gitu daripada lens ya. Untuk alamat kantornya? Nama kantornya sampai sekarang sebenarnya masih ngontrak, jadi nomaden ya kemana-mana. Tapi kalau mau ada kebutuhan manufacturing, bisa hubungi aku di Instagram boleh. Instagram sih paling open. Iya. Ya udah. Instagram paling open. Berarti kita akan di link deskripsi kita nanti Instagram Bejo boleh kita cantumin ya. Nanti klik aja. Adit. Langsung ke kesimpulan nih. Orang sih simpel kesimpulannya, memanusiakan manusia itu sih maksudnya, tidak membeda-bedakan mana yang disable mana yang normal. Ya sama rata aja gitu. Jadi ya itu sih, mengurangi juga bully ya. Bully Politik sih, bully. Oh, tahu deh. Tapi bener. Anjing. Iya bener. Iya. Keren Gitu aja. Kalau dari aku gini, dari apa yang kita diskusikan, ada ilmu yang aku dapat dari Bejo. Sebenarnya ilmunya itu keren sih buat aku. Aku gitu. Yang dari tadi aku tahu. Ya, beginilah. Selalu sombong. Ilmu yang bisa saya dapat dari Bejo. Satu, sebagai manusia kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Kalau aku cuman itu aja. Nah, sebelum kita menutup, bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Jagalah ususmu supaya nya tetap lancar. Dari apa yang kita diskusikan, ambil positifnya, negatifnya Makan punya aja dulu. Kalau nggak enak ya lepehi. Dan quote filosofi gila, tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai ketemu lagi di ruang filosofi gila selanjutnya. Bye bye.